Saudara, seperti telah kita ketahui bersama, saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tentunya juga membuat banyak lini, banyak sektor yang sekarang ini sedang terpuruk, bisa kita bilang seperti itu ya, mulai dari ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga ini menimbulkan emosi negatif dari setiap masing-masing individu. Nah, mari saat ini kita bertanya kepada seorang psikolog, Mbak Komang Rahayu ya, dari HIMSI Wilayah Bali. Kita akan bahas bersama soal emosi negatif. Mbak Komang, gimana sih caranya untuk memunculkan atau merubah ya dari yang sebelumnya emosi negatif menjadi emosi positif? Ya, sebenarnya pertama kita harus kenali dulu emosi negatif yang kita miliki itu seperti apa. Kalau kita sudah mengenali seperti apa emosi kita, baru kita kemudian memikirkan cara untuk menstabilkan emosi. Menstabilkan emosi itu berarti kita mengubah emosi-emosi yang negatif tadi menjadi emosi yang lebih netral dan bergerak ke arah energi emosi yang positif. Stabilisasi emosi itu bisa berbagai macam cara. Paling sederhana adalah relaksasi. Dengan relaksasi kita bisa membuat diri kita lebih rileks, otomatis emosi yang awalnya negatif, emosi yang awalnya berat, marah-marah itu ya semakin bisa dikelola, bisa dinetralisir dengan kita relaksasi sehingga emosinya menjadi lebih baik. Setelah kita bisa menstabilkan emosi, menetralisir emosi, kita kelola supaya kita punya kecerdasan untuk menangkap berbagai permasalahan sehingga emosi kita tidak jadi negatif ketika kita menghadapi masalah-masalah tertentu. Tapi untuk urusan mengelola emosi sendiri ya, sepertinya susah. Kalau menurut Mbak Komang gimana, susahkah itu mengelola emosi? Mengelola emosi itu ada seninya sih sebenarnya. Kalau kita membiarkan diri kita terjebak, jadi misalnya ada masalah, kita biarkan yang kita gunakan untuk menghadapi masalah itu emosi itu kan bicara perasaan ya, feeling, itu yang kita jadikan alat untuk mengatasi masalah ya maka akan semakin berat gitu. Tapi kalau misalnya emosi ini dinetralisir gitu, jangan emosinya yang dikedepankan juga, jangan biarkan otak kita tuh dibajak sama emosi dan perasaan, kita berikan ruang untuk logika kita tuh berperan gitu. Jadi setiap ada masalah dilihat dari dua sisi yang objektif. Boleh nggak muncul emosi? Emosi itu sesuatu yang alamiah gitu, natural, manusiawi. Tapi berkepanjangan dan berlama-lama tidak membuat kita bergerak kepada pemecahan masalah yang baik gitu. Jadi jangan biarkan emosi itu membajak seluruh aspek kehidupan dan kemampuan kita berpikir. Itu yang penting sebenarnya. Kalau untuk urusan mengeluh, samakah emosi negatif dengan mengeluh? Sama sih sepertinya ya. Kalau kita mengeluh itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya kan mengeluh itu suatu perilaku yang kita munculkan ketika kita tidak tahu atau tidak tahu harus berbuat apa dan tidak merasa perlu berbuat sesuatu. Padahal harusnya kalau kita bicara kemampuan kita untuk menjadi pribadi yang tangguh gitu ya, menjadi pribadi yang resilient kalau istilah psikologisnya atau istilah secara umumnya saat ini, kita membuat individu itu dia menjadi dia tahu harus berbuat apa meskipun dia tidak tahu sebenarnya apa yang dihadapi. Jadi know what to do even though we don't know what to do gitu. Jadi kita tahu harus dan mau berbuat apa meskipun kita tidak tahu kita harus berbuat apa. Kayak sekarang situasi pandemi kita kan nggak tahu ya. Kita taunya mengikuti aturan pemerintah. Tetapi untuk membuat diri kita menjadi lebih sehat secara psikologis, yang tahu kan diri kita sendiri. Walaupun kita nggak tahu apa ya. Misalnya selama ini sibuk bekerja, nggak pernah punya hobi, nggak pernah punya cara untuk rileks. Saat ini ya kita harus pikirkan, apa ya yang bikin saya happy, apa yang membuat saya rileks, apa yang membuat saya tenang, tidak mudah terpancing emosinya gitu. Itu yang kita harus cari tahu. Adakah tips untuk masyarakat di luar sana nih untuk mengelola emosi negatifnya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Kenali diri dengan baik, kenali situasi yang dihadapi, jangan biarkan perasaan emosi itu yang maju duluan. Sama kalau kita lagi melihat sesuatu nih yang maju perasaannya gitu, saya kesal, saya benci, saya marah gitu. Coba dibawa juga ke ranah yang objektif. Jadi berikan ruang untuk kita berpikir secara tenang bahwa ada masalah seperti ini berarti harus ada alternatif lain yang kita pikirkan. Jadi kita tidak biarkan diri kita berlama-lama merasakan emosi yang berkepanjangan. Jadi harus fokus pada pemecahan masalah yang baik. Jadi balik kepada solusi yang perlu diupayakan. Dan yang paling penting kita mau untuk melakukannya ya. Itu yang penting, harus mau. Kalau kita enggan, mager, istilah Balinya ngekoh gitu ya, ntar dulu lah nanti aja ya, pasti akan sulit. Harus digerakkan seluruh aspek diri ini supaya mau bergerak ke arah yang lebih baik.
Baiklah, terima kasih banyak Mbak Komang Terima kasih. dari HIMSI Bali yang saat ini sudah saya ajak bicara soal emosi negatif, bagaimana caranya untuk mengelola agar bisa menjadi emosi yang positif seperti itu ya. Harus kenali diri dan yang paling penting juga mau untuk melakukannya. Permana Dewi, Sang Putu Aryase, Kompas Dewata.